Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Nugroho dengan NPM 432110009. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tripod adjustable clutch dengan metode DFMA. Yang pertama-tama itu adalah pendahuluan. Eh, Tripod clutch ini digunakan pada lansia dengan mengidap penyakit osteoporosis. Clutch ini digunakan untuk menyesuaikan tinggi pengguna serta dengan mobilitas secara mandiri. Tripod adjustable ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti penopang yang berfungsi sebagai pijakan dasar tripod adjustable agar pengguna dapat menahan berat badan. Kemudian ada rangka atas yang berfungsi sebagai tempat pin adjustable mengikat. Kemudian rangka bawah berfungsi sebagai base utama dalam tripod. Kemudian yang keempat itu ada handle yang berfungsi sebagai penopang lengan daripada penggunanya. Uh, yang slide berikutnya adalah sketsa. Ini adalah sketsa awal sebelum adanya revisi. Kemudian slide berikutnya adalah material. Tripod clutch ini menggunakan material plastik ABS dan stainless steel 304, yang mana yang menggunakan plastik ABS itu adalah handle yang mempunyai kekuatan tensile strength itu sekitar 40-60 megapascal. Kemudian yield strength-nya mempunyai 35-45 megapascal. Kemudian rangka atas menggunakan material stainless steel 304 dengan kemampuan tensile strength-nya itu sekitar 500-750 megapascal dan yield strength-nya 293 megapascal. Kemudian rangka bawah memakai material stainless steel 304, lock system memakai stainless steel 304. Untuk penopang sendiri memakai material plastik ABS. Kemudian dalam proses manufaktur, handle itu terjadinya proses manufaktur seperti injection molding dengan toleransi flatness-nya di 0,002 inch, kemudian increase tolerance-nya di 0,004, kemudian di rangka atas menggunakan proses manufakturnya machining dengan toleransi turningnya di 0,001, di boringnya di toleransi 0,005, kemudian rangka bawah menggunakan manufaktur machining. Lock system juga menggunakan manufaktur machining. Kemudian untuk penopang menggunakan manufakturnya injection molding. Kemudian untuk slide berikutnya adalah costing, di mana handle itu menggunakan injection molding dengan estimasi cost 9,70 USD. Kemudian rangka atas menggunakan metode machining dengan estimasi cost 86,45 USD. Kemudian rangka bawah dengan metodenya machining dengan estimasi 70,72 USD. Untuk penopang, metode manufaktur injection molding dengan estimasi 8,59 USD. Kemudian penopang dengan injection molding mendapat estimasi 8,59 USD. Kemudian lock system dengan metode machining dengan estimasi 8,69 USD dengan jumlah 205,25 USD atau setelah dirupiahkan sekitar 3.342.906 rupiah. Itu adalah biaya assembly dari masing-masing jumlah produksi per part sebanyak 200 piece. Adapun biaya per part di mana satu piece adalah sebesar 16.714 rupiah. Untuk cost manufaktur 5 part dengan sekali produksi 200 piece serta 2 metode dihasilkan sebesar 78,52 USD atau 1.270.453 rupiah atau 6.352.000 per satu piece. Kemudian slide berikutnya adalah gambar teknik. Ini adalah bill of material dari arm page clutch adjustable. Kemudian ini gambar teknik rangka bawah. Ini gambar teknik dari penopang. Ini gambar teknik dari rangka atas. Ini gambar teknik dari lock system. Ini gambar teknik dari handle. Kemudian slide berikutnya adalah effect of part symmetry of handling time, di mana rangka atas itu mempunyai handling alpanya itu sekitar 180 derajat, kemudian betanya 0 derajat. Untuk penopang alpanya itu 360 derajat, betanya itu adalah 0 derajat. Kemudian rangka bawahnya itu mempunyai alfa 180 derajat dan beta 0 derajat.
Kemudian untuk lock system itu mempunyai alpha 0 derajat dan beta 90 derajat. Kemudian untuk handle itu mempunyai alpha 180 derajat, kemudian betanya 0 derajat. Slide berikutnya adalah manual handling estimate times, yang dimana handle itu memiliki estimasi waktu sekitar 3,60 second dengan thickness dan size-nya 0,25 mm dengan deskripsinya one hand with grasping edge. Kemudian rangka atas dengan estimasi waktunya 1,13 second. Kemudian thickness and size-nya sekitar lebih dari 2 mili dengan deskripsi one hand without grasping edge. Kemudian rangka bawah dengan estimasi waktu-waktunya 1,13. Kemudian thickness and size-nya lebih dari 2 mili. Kemudian deskripsinya one hand without grasping edge. Kemudian itu lock system, dengan estimasi waktunya 1,13 dengan thickness dan size lebih dari 2 mili. Kemudian deskripsinya one hand without grasping edge. Kemudian penopang dengan estimasi waktunya 1,50 second dengan thickness and size-nya lebih dari 2 mm dengan deskripsi one hand without grasping edge. Kemudian slide berikutnya ada table insertion assembly, di mana table handle dengan nama prosesnya part secured immediately dengan nomor proses 3 dengan insertion time per itemnya sekitar 2 second. Kemudian rangka atas dengan insertion time per itemnya sekitar 2 detik atau 2 second. Kemudian rangka bawah dengan insertion time per itemnya 2 second. Kemudian lock system dengan insertion time-nya 2 second. Kemudian penopang dengan insertion time-nya 2 second. Adapun total assembly dari dua metode yang digunakan di atas, yaitu handling time per item dan insertion time per item, di mana dari 5 part itu didapatkan total waktu sekitar 18,43 second. Kemudian slide berikutnya adalah machining data for turning dengan material IEC 304 dengan proses manufacturing, machining, and passing. Didapatkan hardness-nya itu sekitar 150 sampai 200, kemudian HSS sekitar 23,7, kemudian brass carbide-nya sekitar 96, kemudian PS-nya 1,3. Kemudian proses manufaktur berikutnya adalah drilling and reaming dengan VFHSS sama dengan berikut 16,4, kemudian PS-nya 1,15. Kemudian slide berikutnya adalah machining data for horizontal spindle surface grinding dengan material IEC 304 dengan hardness-nya itu 150 sampai 200. Slide berikutnya adalah table of commonly used polymers in injection molding dengan termoplastik berjenis acrylonitrile butadiene styrene atau biasa disebut ABS dengan mempunyai yield strength sekitar 41 Newton per meter persegi, kemudian tensile strength-nya sekitar 2100 Newton per meter persegi, kemudian memiliki head deflection-nya sekitar 99 derajat Celcius. Slide berikutnya adalah processing data for selected dengan material ABS didapatkan spesifik gravity-nya sekitar 1,05 gram per cm kubik, kemudian thermal diffusivity-nya sekitar 0,13 mm persegi per second. Kemudian injection on time-nya sekitar 260 derajat Celcius, mold time-nya sekitar 54 derajat Celcius, Kemudian ejection time-nya sekitar 82 derajat Celcius dan injection pressure-nya sekitar 1000 bars. Berikut adalah data dari injection molding machine. Apabila clamping force-nya itu sekitar 300 derajat, maka shoot size-nya sekitar 34, kemudian operation cost-nya sekitar $28 per hour, kemudian dry cycle time-nya sekitar 1,7 second, kemudian maksimum clamp stroke-nya sekitar 20 cm, kemudian driving power-nya sekitar 5,5 kW. Untuk data clamping force menyesuaikan,
yaitu ada 500, 800, 1100, 1600, 5000, dan 8500. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.